Selamat malam pemirsa. Peralihan TV analog ke digital masih ternyata menyisakan permasalahan. Survei Poltreking terbaru soal peralihan TV analog ke digital menyebut hingga kini mayoritas masyarakat masih merasakan kesulitan untuk mengakses TV digital. Bagaimana solusinya serta masa depan TV digital sendiri? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, proses migrasi siaran TV analog ke digital atau analog switch off akan dilanjutkan ke 6 wilayah lainnya. Warga diminta siap-siap menghadapi suntik mati TV analog. Setelah sebelumnya pemerintah melakukan analog switch off atau ASO pada 2 Desember 2022, penghentian siaran analog tahap selanjutnya akan dilanjutkan di 6 daerah, yaitu Surabaya, Makassar, Bali, Palembang, Medan, dan Banjarmasin. Penerapan analog switch off di Bali rencananya akan dilakukan per 20 Desember 2022. Diundur dari jadwal semula karena saat ini masih dalam euforia Piala Dunia 2022. Sementara untuk daerah lainnya belum bisa dipastikan kapan waktunya karena baru akan diputuskan dalam rapat koordinasi yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Ya pemirsa, mayoritas masyarakat Indonesia disebut tidak setuju dengan penghentian siaran televisi berbasis analog dan beralih ke siaran berbasis digital. Lembaga Poltreking Indonesia mencatat sekitar 40,9% masyarakat menyatakan tidak setuju dengan kebijakan ini. Dalam surveinya, Lembaga Poltreking Indonesia mengungkap bahwa sebanyak 33,3% publik menyatakan kurang setuju dan 7,6% menyatakan sangat tidak setuju atas penghentian siaran TV analog. Mayoritas masyarakat mengaku tidak setuju dengan kebijakan tersebut lantaran peralatan TV digital atau set-top box yang mahal serta kualitas sinyal digital yang tidak merata. Sementara responden yang mengaku cukup setuju hanya sekitar 28,8% dan yang mengaku sangat setuju hanya sebesar 4,5%. Survei Lembaga Poltreking Indonesia ini dilakukan pada tanggal 21 hingga 27 November 2022 melalui wawancara tatap muka langsung dengan melibatkan 1.220 responden. Ya pemirsa, penerapan migrasi dari TV analog ke digital akan semakin meluas. Meski menurut survei sekitar 40,9% masyarakat menyatakan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Warga mau tak mau harus siap. Kritik untuk pemerintah dan tuntutan untuk mengkaji ulang pun terus bermunculan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, malam hari ini dalam MNC News Prime sudah bergabung bersama kami Dave Laksono selaku anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Mas Duri selaku peneliti Poltreking Indonesia, Ketua ATVSI Syafril Nasution, dan staf ahli Menkominfo Republik Indonesia Prof. Henry Subiakto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, gimana kabar semua? Sehat? Baik, sehat semuanya juga ya. Oke, sebelum saya mulai dialognya malam hari ini Bapak-Bapak, saya harus disclaimer terlebih dahulu jika salah satu dari Bapak-Bapak ini ingin menanggapi pernyataan Bapak-Bapak lainnya satu sama lain, monggo silakan, tidak usah menunggu saya untuk mempersilakan, kita bisa langsung saling tektokan seperti itu ya. Saya pertama ke Pak Mas Duri terlebih dahulu, Pak mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut terkait dengan hasil survei dari Poltreking Indonesia. Ini memang respon masyarakat sebagian besar atau mayoritas tidak setuju dengan kebijakan ASO ini? Baik, terima kasih. Poltreking Indonesia melakukan survei pada 21 sampai 27 November terkait dengan kondisi ekonomi politik nasional kita. Dan salah satu temuannya masuk dalam isu aktual adalah terkait dengan sikap publik mengenai penghentian siaran TV analog. Ada banyak aspek sebenarnya yang diukur oleh Poltreking Indonesia, termasuk evaluasi kinerja pemerintah, kemudian evaluasi kinerja menteri, evaluasi lembaga negara, ekonomi, dan seterusnya. Ini adalah bagian, salah satu bagian yang disurvei
atau diukur oleh Poltreking Indonesia. Seperti sudah tersebar di banyak media bahwa 40,9% publik menyampaikan tidak setuju terhadap migrasi atau penghentian siaran TV analog. Sementara 33,3% menjawab setuju. Sebenarnya selisihnya sekitar 7,6%. Artinya terpaut tidak begitu jauh sebenarnya gitu, antara yang pro kayak gitu dan yang kontra. Tetapi seperti tersaji dalam temuan ini memang secara kuantitatif lebih banyak yang tidak setuju. Alasannya apa, Mas Duri? Ya, kita juga mendalami kenapa. Ya, salah satu kendala misalnya kenapa publik kemudian kurang setuju terhadap migrasi atau Mas Duri, suaranya putus-putus. Itu Mas Duri? Ya, halo? Iya, monggo. Suaranya ya, tadi sempat putus-putus. Apakah terdengar dengan jelas? Aha, sekarang sudah lebih jelas. Oke, baik. Jadi salah satu kendala karena peralatan TV digital atau set-top box mahal dengan angka 31,4%, kemudian kualitas sinyal digital tidak merata 16,4%, akses channel terbatas 10,7%. Sisanya menjawab tidak tahu, tidak jawab. Dan temuan ini tentu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dalam konteks ini, publik yang berkepentingan terhadap siaran televisi. Baik. Apakah alasan ini juga mencakup mereka yang katakanlah susah gitu mencari sinyal dari STB-nya atau semacam teknis seperti itu, Mas Duri? Ya, jadi kalau kendala, jadi yang kita rekam, survei kita merekam dua hal ya terkait jadi tingkat persikap atau persetujuan publik, kemudian yang kedua kendala yang dihadapi. Kendalanya seperti tadi disajikan bahwa jadi lebih kepada soal set-top box yang mahal ya. Mahal di sini menurut saya tentu setiap orang punya persepsi yang berbeda relatif, tetapi mayoritas publik kita menyampaikan 31,4% beranggapan bahwa harga set-top box itu mahal. Tentu ini jadi ini kan soal kemampuan daya beli masyarakat, kemampuan daya beli publik. Baik. Kalau begitu saya ke Prof. Henry. Prof. Henry, dari Kemenkominfo sendiri ketika menanggapi masih banyak keluhan seperti ini dari masyarakat yang harusnya menjadi sasaran bahwa mereka semuanya harusnya mendapat siaran TV digital seperti itu, tanggapannya seperti apa? Ya, memang ini kan persoalannya adalah suatu keharusan. Digitalisasi TV itu mau tidak mau adalah keharusan dan keniscayaan. Bahkan ini sudah direncanakan sejak tahun 2007 ya. 2007. Sekarang tahun 2022. Tahapan-tahapannya sudah dilakukan sangat lama, hampir sama kayak KUHP ini suatu hal yang lama yang juga terjadi dilakukan di banyak negara, dan Indonesia adalah negara tertinggal di ASEAN. Kita ini tertinggal, tetangga-tetangga kita semua sudah analog switch off. Kalau analog switch off tidak dilakukan, pertama adalah TV-TV kita, TV-TV Indonesia yang masih menggunakan analog itu fabrikan-fabrikan di luar negeri juga sudah selesai, tidak akan bisa mensuplai teknologinya. Yang kedua adalah kalau tidak ada analog switch off, maka yang menjadi korban adalah internet. Sekali lagi, internet. Kenapa? Karena TV analog itu menggunakan frekuensi yang sangat besar, frekuensi yang boros. Satu televisi, satu LPS itu menggunakan 8 MHz. Sementara 4G, 3G itu 10 MHz itu jutaan orang. Nah, sekarang yang berkembang adalah ekonomi digital, komunikasi berbasis digital,
dalam konteks internet, maka harus ditata frekuensi ini. Negara-negara lain sudah dilakukan, Indonesia sudah mundur terus. Apakah kita akan mengorbankan internet kita sehingga TV tetap analog, tetapi kemudian Gojek kesulitan untuk mendownload, upload dan sebagainya, makin lama semakin buffering, bahkan bisa mergen di suatu saat nanti. Baik. Pak Syafril setuju dengan hal itu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Profesor Hendy itu memang bisa dikatakan memang dunia ini beralih teknologi dari analog ke digital. Namun yang memang perlu kita sayangkan adalah terlalu cepat. Kenapa? Karena kalau kita dari negara-negara lain, kita bicara Inggris, Cina, Korea, Singapura, Australia itu mereka antara 4 sampai 6 tahun. Memang tadi kalau dilihat dari Profesor Ilham yang mengatakan dari 2007, itu kan baru mencanangkan. Tapi ASO-nya sendiri kita kan tercepat di dunia, kita hanya 2 tahun. Dari data yang kami punya, Indonesia lah paling cepat melakukan ASO itu selama 2 tahun. Jadi mungkin ya karena 2 tahun ini dianggap terlalu cepat, sehingga banyak masyarakat yang merasa kehilangan tontonan tadi. Itu yang kaget gitu Pak Syafril. Ya. Baik, Bang Dev juga seperti itukah narasi atau katakanlah tanggapan dari Komisi 1 DPR? Ya gini, yang tadi kita udah sempat bahas, ini kan sudah dicanangkan sudah cukup panjang. Dari mulai awal Undang-Undang Penyiaran itu direvisi 2012 itu sudah masuk bahkan di dalam DIM-nya, berarti sudah 2 periode DPR yang lalu. Ini dan periode yang kemarin itu berapa tahun kita terus tarik-menarik antara sejumlah pihak, khususnya mengenai multiplexing. Nah, yang tadinya DPR ingin berikan yaitu hybrid, akan tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dirubah menjadi multiplex, sehingga semua TV-TV swasta mendapatkan sambungan jaringan digitalisasi di TV-TV tersebut. Nah, ini sudah berlangsung cukup lama, jadi harusnya lebih matang dong. Sudah cukup panjang. Jadi kita sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk TV. Mestinya sudah lebih matang, mestinya lebih siap. Tapi sekarang ini yang kami kecewakan itu adalah pembagian set-top box kepada masyarakat yang membutuhkan itu masih di angka berkisar sekitar 5%. Jadi masih ada 94, sekian persen masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan set-top box secara gratis belum mendapatkan. Dan juga kesadaran masyarakat yang mampu pun juga mereka inginnya juga dapat gratis. Ya siapa yang nggak mau dapat barang gratis kan? Nah inilah yang terus harus juga disadarkan, juga diingatkan juga. Nanti tanggung jawab dari Kominfo, tanggung jawab dari RTVSI, dan juga bahkan dari Komisi 1 untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa ASO ini bukan untuk kepentingan siapa saja, tapi untuk kepentingan masyarakat secara umum. Seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima informasi dengan baik dan benar, dengan kualitas yang bagus, dan juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Memang waktunya singkat, ya, tapi ya ini bukan barang baru kita dengar. Sebenarnya sudah cukup lama untuk TV-TV baik LPS ataupun TVSI itu untuk mempersiapkan. Jadi kepada semua instansi terkait, kepada semua TV ya saya sangat dorong untuk segera menyelesaikan pembagian set-top box, dan juga dari Kominfo pun juga harus ada ketegasan kepada semua pihak terkait untuk memastikan semua masyarakat bisa menerima dan benar-benar memahami apa fungsinya akan ASO ini. Oke, berarti tapi yang juga diinginkan oleh masyarakat adalah siarannya kan merata seperti itu, bisa melihat TV digital dengan sinyal yang bagus. Nah, berarti ini pertanyaan buat Mas Duri, kalau dari hasil responden atau responden Anda mengatakan apakah semuanya mengalami masalah yang sama karena sinyal? Apakah mereka yang sudah mendapatkan siaran TV digital tersebut bisa menonton televisi atau siarannya dengan baik seperti itu ketika mereka menonton TV analog? Ya, baik. Jadi kualitas sinyal adalah salah satu kendala ya, yang kualitas sinyal yang tidak merata adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Respon yang menanggapi ini ada 16,4%. Nah, selain tentu yang tadi ya soal peralatan, artinya ada kendala soal
akses sinyal gitu yang mungkin di daerah-daerah tertentu, terutama di bagian pedalaman misalnya, yang aksesnya terbatas dibandingkan dengan daerah-daerah atau di kota-kota besar. Baik. Pak Syafril, apakah pengamatan Anda di lapangan juga sesuai dengan hasil survei poltreking ini terkait dengan sinyal yang kurang merata? Kalau mengenai signal ini, saya kira tidak demikian ya, tapi saya ingin menanggapi dari Pak Dik tadi bahwa mengenai set-top box bagian ini, memang ini kan dicanangkan dalam undang-undang Cipta Kerja di tahun 2010 lalu ya. Jadi waktu itu cuma 2 tahun, di mana pada saat yang sama itu kita semuanya terkena dampak pandemi COVID-19. Ekonomi kita babak belur segala macam, terutama kami di industri televisi ini iklan itu merosot tajam. Tapi di saat yang sama dalam tempo 2 tahun itu kami diwajibkan untuk membangun infrastruktur dengan biaya yang ratusan miliar. Nah, jadi melihat bahwa kewajiban untuk membangun infrastruktur ini adalah menjadi prioritas kami di televisi, menyelesaikan pembangunan. Hingga saat ini infrastruktur untuk seluruh televisi pemegang multiplexer ini sudah selesai. Kendalanya adalah dana itu terserap habis di pembangunan infrastruktur. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyiapkan bagaimana Pak Syafril? Oke, Pak Syafril? Ulang dulu sambungannya. Pak Syafril, tampaknya sambungannya kurang stabil. Baik, kalau gitu saya beralih kepada Prof. Henry lagi. Tadi tidak hanya soal STB. Peralatan atau barang-barang kami itu peralatan terbuang, tanah terbuang, dan problemnya lagi adalah tenaga kerja yang harus kami pikirkan, kemana kami singkirkan, kemana kami pindahkan mereka itu. Nah, jadi problem-problem inilah yang kami minta beberapa kali kepada Menteri Kominfo, tolong kami dibantu, sediakanlah set-top box tadi. Kami menyiapkan infrastruktur, kami menanggung kerugian akibat beban barang-barang tidak terpakai. Kalau kami minta tolong kepada Kominfo, tolong siapkan STB-nya. Ini yang selalu menjadi kendala kami dalam pertemuan-pertemuan dengan Kominfo. Saya kira Pak Profesor Henry mengingat itu beberapa kali pertemuan dengan Menteri juga kami sampaikan. Begitu, Mbak. Oke, berarti kerjasamanya ini yang akan ditagih seperti itu, Prof. Henry. Apakah sudah ada konsolidasi? Apakah sudah ada solusi seperti itu? Tapi tahan dulu jawabannya, Prof. Henry, Bang Dave, Mas Duri, dan juga Pak Syafril. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. MNC News Prime akan kembali setelah jeda berikut.